Sebelum nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng notification untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Dan jangan lupa like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Ana bi khair aidon, alhamdulillah. Halo sahabat berlian, khususnya anak-anakku kelas 5. Kali ini kita akan membahas tentang pelajaran kemuhammadiyahan dengan topik keorganisasian. Untuk pekan kemarin, Ustazah Ima sudah pernah menjelaskan apa itu organisasi. Ayo, apa itu organisasi? Masih ingat nggak? Hayo, apa itu organisasi? Masih ingat nggak? Nah, organisasi itu adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Diingat ya anak-anakku semua, apa itu organisasi? Kalau perlu dicatat ya. Jadi anak-anakku semua, organisasi itu banyak sekali manfaatnya. Tak hanya sekumpulan orang atau sekumpulan teman, tapi organisasi itu bisa mendukung wawasan kita dan mendukung intelektual kita dalam menggapai sebuah tujuan. Nah, adapun manfaat dari berorganisasi adalah yang pertama, menambah teman dan juga wawasan. Kemudian dengan berorganisasi juga bisa melatih kerjasama dan pendewasaan diri. Kemudian menjadi sarana untuk menuju kesuksesan. Dan organisasi juga bisa sebagai cagar ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan masih banyak lagi. Jadi perlu kita ingat bahwa organisasi itu tidak menghambat kita untuk belajar. Antara organisasi dan komunitas. Nah, kali ini kita akan membahas tentang organisasi dulu ya. Nah, organisasi ini yang pertama yaitu resmi berbadan hukum. Jadi kalau organisasi itu udah resmi berbadan hukum, pasti memiliki sertifikat resmi atau ADART. Kemudian ruang lingkupnya cukup luas. Nah, mempunyai cabang yang tersebar di mana-mana, serta organisasi yang besar itu pasti mempunyai anggota yang banyak. Kemudian terkait dengan tugas dan struktur. Nah, tugas dan struktur ini visi dan misinya jelas, sistem dan kerjasamanya pun juga jelas. Nah, itulah organisasi secara keseluruhan. Nah, penjelasan singkat ini anak-anakku semua paham kan? Ayo disimak lagi ya, dibaca-baca ulang lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang komunitas. Komunitas ini kebanyakan tidak berbadan hukum atau tidak resmi. Karena kebanyakan komunitas itu tidak memiliki ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga. Karena di dalam ADART itu berisikan segala peraturan atau kumpulan atau tata laksana yang ada di dalam sebuah organisasi. Sedangkan komunitas ini hanya sebagai perkumpulan, biasanya sehobi, seprofesi, atau yang lainnya, dan tidak terikat. Kemudian cabangnya tidak tersebar di mana-mana. Karena apa? Karena
Biasanya komunitas ini hanya di suatu tempat atau perkotaan tersendiri atau desa tersendiri atau wilayah tersendiri. Misalnya komunitas menggambar, komunitas geng motor, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada anggota tidak terikat. Maksudnya adalah anggota tidak terikat itu anggotanya bisa keluar masuk sesuka hati, sesuka selera. Karena apa? Karena mereka tidak terikat dan tidak memiliki ADART atau landasan hukum untuk melandasi organisasi tersebut. Nah, dari penjelasan tersebut, menurut kalian, apakah Muhammadiyah itu bisa dikatakan sebagai organisasi? Nah, Muhammadiyah ini dikatakan sebagai organisasi. Yang pertama, Muhammadiyah itu memiliki visi dan misi. Kemudian, dalam organisasi Muhammadiyah ini ada pemimpin dan ada yang dipimpin. Dan juga Muhammadiyah ini memiliki usaha atau amal usaha. Beberapa syarat tersebut dapat dilihat dan dibaca dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga atau biasa orang menyebut ADART. Muhammadiyah ini sebuah organisasi Islam yang besar di Indonesia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Sehingga Muhammadiyah juga dikenal sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Muhammad. Muhammadiyah ini sebagai gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar yang menunjukkan komitmen yang tinggi dalam kehidupan umat, bangsa, dan dunia kemanusiaan sebagai wujud usaha menyebarluaskan Islam yang bercorak rahmatan lil alamin. Nah, untuk visi tersebut secara nyata diwujudkan oleh Muhammadiyah dalam bentuk amal usaha, program, kegiatan yang membawa kemaslahatan dunia dan akhirat bagi seluruh umat manusia. Dalam surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah, ayat tersebut dijadikan dasar dalam pergerakan Muhammadiyah yang mengandung ajakan perintah untuk mengajak kebaikan dan menghindari kemungkaran. Ayat tersebut juga mengandung penegasan untuk menjalankan dakwah Islam secara terorganisir dan perlunya kita berorganisasi. Nah, untuk mengetahui terkait dengan organisasi Muhammadiyah dapat kita lihat dalam ADART atau anggaran dasar anggaran rumah tangga yang menjadi pedoman dalam berorganisasi. Nah, ini adalah struktur organisasi dan kepemimpinan Muhammadiyah. Nah, dalam jaringan kelembagaan Muhammadiyah ini ada pimpinan pusat, pimpinan wilayah, pimpinan daerah, pimpinan cabang, pimpinan ranting, dan jamaah Muhammadiyah. Untuk pimpinan pusat Muhammadiyah ini adalah pimpinan tertinggi yang memimpin Muhammadiyah secara keseluruhan. Kemudian untuk pimpinan wilayah Muhammadiyah biasa disingkat dengan PWM, itu adalah pimpinan dalam wilayahnya serta melaksanakan kebijakan dari pimpinan pusat. Kemudian kalau pimpinan daerah biasa disebut dengan PDM, itu biasanya
memimpin dalam cabangnya serta melaksanakan kebijakan pemimpinnya di atasnya. Nah, untuk pimpinan cabang itu berada di kecamatan masing-masing. Kalau untuk pimpinan ranting tersebut biasanya di desa masing-masing. Selanjutnya ada pembantu pimpinan persyarikatan, itu majelis. Majelis adalah unsur pembantu pemimpin yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Nah, untuk majelis ini bertugas menyelenggarakan amal usaha, program, dan kegiatan pokok dalam bidang tertentu. Majelis ini ada majelis tarjih dan tajdid, ada majelis tablik, pendidikan tinggi, pendidikan dasar dan menengah, pendidikan kader, pelayanan sosial, ada majelis ekowir atau ekonomi dan wirausaha, pemberdayaan masyarakat, pembina kesehatan umum, pustaka dan informasi, lingkungan hidup, majelis hukum dan HAM, dan majelis wakaf dan kehartabendaan. Selanjutnya ada kelembagaan. Lembaga ini adalah unsur pembantu pimpinan yang menjalankan tugas pendukung Muhammadiyah. Lembaga ini bertugas melaksanakan program dan kegiatan pendukung yang bersifat khusus. Nah, untuk lembaga ini dibentuk oleh pimpinan pusat di tingkat pusat. Ada lembaga pengembangan cabang dan ranting, pembina dan pengawasan keuangan, penelitian dan pengembangan, penanganan bencana, ZIS, hikmah dan kebijakan publik, seni budaya dan olahraga, serta lembaga hubungan internasional. Kemudian untuk organisasi otonom itu ada berbagai macam. Yang pertama ada Otonom Aisyah, kemudian ada Pemuda Muhammadiyah, kemudian ada NA atau Nasyatul Aisyah, kemudian ada IPM. IPM itu Ikatan Pelajar Muhammadiyah, biasanya di tingkat siswa. Kemudian ada IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Untuk IMM ini biasa di tingkat mahasiswa atau perguruan tinggi. Kemudian ada HW atau Hizbul Waton. Kemudian ada TS atau Tapak Suci. Nah, itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah. Nah, itu dia tadi penjelasan dari Ustazah Ima. Sampai di sini anak-anakku sudah paham kan? Kalau sudah paham, Ustazah Ima mau bertanya nih. Ada 2 pertanyaan yang akan Ustazah Ima tanyakan. Yang pertama adalah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ustazah Ima tadi, apa sih bedanya antara organisasi dengan komunitas? Ada yang tahu? Kalau tahu, langsung aja jawab di kolom komentar yang ada di bawah ini atau langsung aja WA ke Ustazah Ima. Pertanyaan yang kedua adalah, dari semua penjelasan Ustazah Ima tadi, menurut kalian Muhammadiyah itu termasuk organisasi atau enggak ya? Hayo, termasuk organisasi atau tidak? Silakan jawab di kolom komentar yang ada di bawah. Jangan lupa anak-anakku semua, don't forget to pray on time, don't forget to obey your parents, don't forget to read Holy Quran, don't forget to study hard, and be careful. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi